Selamat malam Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih. Mari kita awali perayaan Ekaristi dengan nyanyian pembukaan dari puji syukur nomor 682. Berbahagialah bangsa yang Allahnya Tuhan, suku bangsa yang dipilih Allah menjadi milik pusakanya. Dari surga Tuhan mengamati, memandang umat manusia. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Tuhan bersamamu. Saudara-saudari yang seiman dan sepengharapan dalam Tuhan, seluruh umat baik yang ada di dalam gereja maupun yang ada di rumah masing-masing yang mengikuti misa pada malam hari ini. Semoga kita sekalian selalu boleh sehat-sehat, dan tentu saja mari kita berdoa untuk mereka yang mungkin terpapar atau sedang menjalani karantina atau perawatan. Saudara-saudara, firman Tuhan yang akan kita dengar dan renungkan bersama-sama, khususnya dari bacaan pertama, diambil dari surat Paulus Surat Yakobus yang kembali mengingatkan kita bahwa iman tanpa perbuatan pada hakikatnya mati. Iman dan perbuatan merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan. Mari dalam perayaan Ekaristi ini kita berdoa untuk Devi Febrianto Pitoyo yang sedang menghadapi atau berada dalam pergumulan. Kita berdoa semoga Devi pada akhirnya dapat melewati saat-saat yang tidak mudah dalam hidupnya, dan kiranya Tuhan berkenan memperlihatkan kepadanya apa yang terbaik untuk Devi dan juga untuk calon suaminya. Saudara, mari dalam perayaan Ekaristi ini kita berdoa untuk almarhum Paulus Darjo Sudiono yang telah dipanggil Tuhan 6 tahun yang lalu. Mari terlebih dahulu dengan rendah hati kita mengakui bahwa kita adalah orang berdosa, agar kita layak merayakan peristiwa penyelamatan kita ini. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian,
Saya berdosa, saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Peran Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Marilah berdoa. Allah Bapa Maha Baik, kami bersyukur karena Engkau memilih kami menjadi umat-Mu. Berilah kami kerendahan dalam kata dan tindakan, agar kami tidak jatuh dalam kesombongan diri. Dan semoga kami semakin dapat menghayati iman kami dalam setiap tindakan dan perbuatan kami. Dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Kita dengarkan sabda Tuhan. Bacaan dari surat Rasul Yakobus. Saudara-saudaraku, apakah gunanya kalau seseorang mengatakan bahwa ia beriman tetapi tidak mempunyai perbuatan? Dapatkah iman itu menyelamatkan dia? Misalnya saja seorang saudara atau saudari tidak mempunyai pakaian dan kekurangan makanan sehari-hari. Kalau seorang di antara kalian berkata kepadanya, "Selamat jalan, kenakanlah kain panas dan makanlah sampai kenyang," tetapi tidak memberi apa yang diperlukan tubuhnya, apakah gunanya itu? Demikian pula halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya mati. Tetapi mungkin ada orang berkata, "Padamu ada iman dan padaku ada perbuatan." Aku akan menjawab dia, "Tunjukkanlah kepadaku imanmu itu tanpa perbuatan, dan aku akan menunjukkan kepadamu imanku dari perbuatan-perbuatanku." Engkau percaya bahwa hanya ada satu Allah, itu baik. Tetapi setan-setan pun percaya akan hal itu, dan karenanya mereka gentar. Hai manusia yang bebal, maukah engkau mengakui sekarang bahwa iman tanpa perbuatan adalah iman yang kosong? Bukankah Abraham bapa kita dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya ketika ia mempersembahkan Ishak anaknya di atas mezbah? Kalian lihat bahwa iman bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan, dan oleh karena perbuatan-perbuatan itu, iman menjadi sempurna. Dengan jalan demikian, genaplah ayat yang mengatakan, "Lalu percayalah Abraham kepada Allah, maka Allah memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran." Karena itulah Abraham disebut sahabat Allah. Jadi kalian lihat bahwa manusia dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya dan bukan hanya karena iman. Sebab sebagaimana tubuh tanpa roh itu mati, demikian pula iman tanpa perbuatan-perbuatan adalah mati. Demikianlah sabda Tuhan. Mazmur tanggapan refrein, berbahagialah orang yang suka akan perintah Tuhan. Berbahagialah orang yang suka akan perintah Tuhan.
Berbahagialah orang yang takwa pada Tuhan, yang sangat suka akan segala perintahnya. Anak cucunya akan perkasa di bumi, keturunan orang benar akan diberkati. Berbahagialah orang yang suka akan perintah Tuhan. Harta dan kekayaan ada dalam rumahnya, kebajikannya tetap dikenang selama-lamanya. Bagi orang benar, ia bercahaya laksana lampu di dalam gelap. Ia pengasih dan penyayang serta berlaku adil. Berbahagialah orang yang suka akan perintah Tuhan. Orang baik menaruh belas kasihan dan memberi pinjaman. Ia melakukan segala urusan dengan semestinya. Orang jujur tidak pernah goyah. Ia akan dikenang selama-lamanya. Berbahagialah orang yang suka akan perintah Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Kalian ku sebut sahabat-sahabatan, sebab kepada kalian kau sampaikan apa saja yang ku dengar dari Bapa. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu ketika Yesus memanggil orang banyak dan murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Setiap orang yang mengikuti aku harus menyangkal diri, memikul salibnya dan mengikut aku. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku dan karena Injil, ia akan menyelamatkan nyawanya. Apa gunanya seseorang memperoleh seluruh dunia, tetapi kehilangan nyawanya? Karena apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Kalau seorang malu karena aku dan karena perkataanku di tengah-tengah angkatan yang tidak setia dan berdosa ini, maka anak manusia pun akan malu karena orang itu apabila datang kelak dalam kemuliaan Bapanya diiringi malaikat-malaikat kudus." Kata Yesus lagi kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sungguh di antara orang yang hadir di sini ada yang tidak akan mati sebelum mereka melihat kerajaan Allah datang dengan kuasa." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Jika iman tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya mati. Tetapi mungkinkah ada orang berkata, "Padamu ada iman, dan padaku ada perbuatan"? Demikian Rasul Yakobus mengajak kita untuk semakin menyadari bahwa iman dan perbuatan itu merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan. Orang baru bisa beriman
kalau imannya itu terungkap lewat perbuatan. Dan sebaliknya, perbuatan-perbuatan yang baik, perbuatan-perbuatan yang berkenan kepada Allah diwarnai oleh iman itu sendiri. Saudara-saudara, Rasul Yakobus menyaksikan pada waktu itu bahwa ada orang cenderung mempertentangkan iman dan perbuatan. Ya, istilahnya secara sederhana sekarang orang bisa mengatakan, ya, tidak perlu selalu ke gereja. Ya, yang penting hidup baik. Yang penting berbuat baik. Atau juga bisa terjadi sebaliknya. Ya, ada orang yang sangat tekun menghayati imannya, tetapi perbuatannya justru tidak sejalan dengan imannya. Bahkan seringkali perbuatan-perbuatan bertentangan dengan iman itu sendiri. Ya, karena itu kita tidak usah heran ya bahwa ada orang beragama saling menghancurkan, saling membunuh. Ya. Baik internal antar umat beragama maupun antar umat beragama. Itulah ironi kehidupan umat manusia sepanjang sejarah. Ya. Karena itu saudara-saudara, Rasul Yakobus mengingatkan kita bahwa iman baru disebut, kita baru disebut sebagai orang beriman kalau iman kita itu kita hayati dalam perbuatan, dalam tingkah laku kita. Tidak cukup dengan hanya berdoa, tidak cukup dengan rajin ke gereja, tetapi baru ditindaklanjuti dalam hidup kita lewat perbuatan-perbuatan yang baik, lewat tingkah laku yang baik. Dan ini tidak mudah. Ya, karena itu Yesus dalam bacaan Injil tadi menantang kita. Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal diri, memikul salibnya, dan mengikut aku. Yesus menegaskan bahwa orang baru disebut, pantas disebut murid Yesus, pantas disebut sebagai orang beriman kalau ia terlebih dahulu mampu mengalahkan egoisme di dalam dirinya. Itu yang dimaksud dengan menyangkal diri, memikul salib. Ya, berarti kita dituntut terlebih dahulu untuk dapat menguasai dan mengendalikan diri kita, khususnya segala keinginan-keinginan yang dapat menjerumuskan kita ke dalam dosa. Maka menjadi orang yang beriman itu membutuhkan perjuangan, membutuhkan pengorbanan. Itulah disebut memikul salib, ya. Memikul salib, ya. Karena hidup sebagai orang yang baik dan benar memang tidak mudah. Ya. Itu banyak kesulitan, begitu banyak tantangan yang seringkali dialami, baik yang muncul dari dalam diri sendiri
maupun yang datang dari luar diri kita. Karena itu saudara-saudara, Rasul Yakobus tadi mengatakan, bukankah Abraham bapa kita dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya ketika ia mempersembahkan Ishak? Bahwa orang yang beriman pada akhirnya siap sedia berkorban, siap sedia memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Dan itulah yang dilakukan Abraham ketika dia diminta untuk mengorbankan anaknya. Ya. Jadi kalau orang belum berani berkorban, kalau orang tidak berani kehilangan, maka sesungguhnya imannya masih dangkal, imannya masih kecil. Maka marilah kita belajar pada Abraham, menjadi orang yang beriman, siap sedia berkorban. Menjadi murid Yesus, pasti siap sedia memikul salib. Maka mari saudara, kita lanjutkan pra ini, kita berdoa. Semoga kita semakin dapat memikul salib kita masing-masing dan siap sedia untuk berkorban. Tuhan memberkati kita. Amin. Nyanyian persembahan puji syukur nomor 382. Berdoalah saudara-saudari supaya persembahan kurang persembahanmu boleh berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah Bapa Maha Pengasih, berkatilah roti dan anggur ini, dan semoga kami yang berkumpul di sekitar altar ini Kau sucikan dan Kau teguhkan dalam cinta kasih dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu Dan bersama rohmu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan, bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu, Bapa yang kudus, dengan pengantaraan putramu yang terkasih, Yesus Kristus sabdamu. Melalui Dia, Engkau menjadikan segala sesuatu.
Dialah yang kau utus kepada kami sebagai juru selamat dan penebus, yang menjadi manusia dari Roh Kudus dan dilahirkan oleh perawan, seraya melaksanakan kehendak-Mu dan memperoleh umat yang kudus bagimu, yang merentangkan tangan ketika menderita untuk melepaskan belenggu maut dan menyatakan kebangkitan-Mu. Sebab itu bersama para malaikat dan semua orang kudus, kami memaklumkan kemuliaan-Mu dengan satu suara berseru, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa, surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga, diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan, terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Demikian pula sesudah perjamuan, Dia mengambil piala. Sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku. Agunglah misteri iman kita, penyelamat dunia, selamatkanlah kami, karena melalui salib dan kebangkitan-Mu, Engkau telah menguatkan kami. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepada-Mu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepada-Mu. Dan kami mohon, semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat. Ingatlah Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup kami Yohanes, serta semua rohaniwan. Ingatlah juga ya Tuhan akan Devi Febrianto Pitoyo yang sedang mengalami pergumulan. Semoga pada akhirnya Engkau berkenan memperlihatkan yang terbaik dalam hidupnya. Ingatlah juga ke saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, khususnya Paulus Darjo Sudiono, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Peran Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya,
para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengentraan Yesus Kristus Putramu. Dengan pengentraan Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita bersama-sama berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan, kami mohon, bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Amin. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu dan bersama rohmu. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Inilah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah saudara-saudari yang diundang ke perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas Engkau datang kepada saya, tetapi bersabdalah saja maka saya akan sembuh.
Apa gunanya seseorang memperoleh seluruh dunia, tetapi kehilangan nyawanya? Marilah berdoa. Allah Bapa Maha Murah, kami bersyukur telah menerima tubuh dan darah Putramu. Berilah kami keberanian untuk setia mengikuti Putramu sampai kami mengalami hidup abadi. Dan semoga kami semakin dapat menghayati iman kami dalam setiap tindakan dan perbuatan kami. Dan kami kembali berdoa untuk Devi Febrianto Pitoyo. Kami mohon agar Tuhan berkenan memberikan ketenangan kepadanya, kejernihan dalam berpikir, dan kiranya ia pada akhirnya dapat menemukan yang terbaik dalam hidupnya demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu Dan bersama rohmu. Semoga saudara-saudara sekalian, seluruh umat yang ada di gereja dan yang ada di rumah dan yang kita doakan selalu diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Perayaan Ekaristi sudah selesai. Syukur kepada Allah. Nyanyian penutup puji syukur nomor 653. Halo. Semoga sehat-sehat semua ya.